Rektor, andai andai Kabupaten Ciamis yang dulunya memang leluhurnya adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, andai Ciamis merubah nama jadi Kabupaten Galuh, bagaimana analisa dari sisi akademisi? Oke, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang menarik nih ya. Kalau saya boleh berasosiasi, ya kerajaan Galuh itu begitu besar zaman bahula, ya. Nah, kita tentu punya ekspektasi yang luar biasa juga ketika andaikan Kabupaten Ciamis itu berubah menjadi Kabupaten Galuh, maka kejayaannya juga akan kembali dapat diangkat. Artinya, kejayaan Galuh itu akan menjadi muncul kembali dengan berubah nama dari Ciamis ke Galuh. Ya mudah-mudahan saja seperti itu. Seiring dengan besarnya nama Galuh, sehingga Kabupaten Galuh itu kembali akan menjadi kabupaten yang berjaya. Apakah Universitas Galuh siap membantu mengkaji dari sisi akademisi tentang analisa tersebut, asosiasi tersebut? Oke, so pasti. Karena kami juga punya agenda-agenda yang mengarah kepada eksplorasi kegaluhan itu. Ya, kita akan mencoba mengundang pakar berdiskusi secara ilmiah, gitu ya, membongkar kembali kearifan-kearifan Galuh itu, ya, sehingga tadi sasarannya tidak hanya sekedar diketahui oleh para pakar atau pemerhati budaya, gitu ya, tapi menjadi perilaku yang kembali diimplementasikan oleh masyarakat Galuh itu sendiri. di, Menarik kan? di Khusus zaman untuk di zaman kekinian, iya, generasi penerusnya ya. betul. Termasuk juga saya di Universitas Galuh itu punya tantangan untuk bagaimana sih nilai-nilai kegaluhan itu gitu ya di menjadi perilaku yang tidak terpisahkan dari masyarakat kampus. Sebetulnya Universitas Galuh itu punya visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing global, ya. Nah, tetapi di samping itu kita punya moto, ya, punya moto yang sangat berciri kepada khas Galuh, yaitu Universitas Konservasi dan Budaya, ya, atau Culture and Conservation, ya, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah media atau sarana untuk Universitas Galuh gitu ya nanjur ya di arena global. Kita tahu bahwa konservasi adalah sisi yang sangat penting untuk setiap orang, tidak hanya sebagai pemerhati lingkungan saja gitu ya, tapi bagaimana lingkungan sekarang itu membutuhkan upaya-upaya untuk pelestarian lingkungan, ya. Culture-nya, sisi budayanya, ya. Dan karena Galuh itu punya nilai-nilai kegaluhan, maka budaya Galuh itu akan kita angkat menjadi salah satu ciri yang akan bikin bangga seluruh elemen Universitas Galuh. Tidak hanya rektornya saja, gitu ya, termasuk juga kepada staf akademik, mahasiswa, dan seluruh pewarna Indonesia. Eh, saya ke depan punya banyak sekali agenda yang berkaitan dengan kegaluhan ini, ya. Saya ingin nilai-nilai kegaluhan itu tidak hanya disebutkan saja punya nilai-nilai kebaikan dan sebagainya, tetapi menjadi salah satu perilaku yang dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen Universitas Galuh, ya. Jadi kalau tadi ada jujur, ada berani, ada hati bersih, gitu ya, ada lain-lain yang hal baik tentang Galuh itu ya, itu menjadi kebiasaan di uh, universitas ini, di dalam kampus ini, gitu ya. Eh, Punya wibawa, gitu ya. Ketika hal kecil saja misalnya mencintai lingkungan, ya, membuang sampah juga pada tempatnya, mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan budaya Galuh itu sendiri dan sebagainya. Kedepan saya akan eh, banyak mengkaji secara saintifik tentang nilai-nilai kegaluhan itu, ya, sehingga terbongkar nanti bahwa ada banyak sisi positif dari Galuh itu sendiri. Pak Rektor, sejauh mana
eh, perhatian para pihak terhadap Universitas Galuh dengan brand kegaluhan tersebut, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, oke, terima kasih. Kalau lokal sudah jelas ya, ketika kita membawa brand culture and conservation gitu, itu yang tidak ada, jarang sekali diadopsi oleh universitas gitu ya, maka ini menjadi keunggulan kita. Dan culture and conservation ini saya bawa sampai ke tingkat internasional gitu ya, banyak sisi-sisi yang ketika kita berseminar gitu ya, mengenalkan culture and conservation itu sebagai ciri khas Galuh, wah mereka terperangah tuh ya, banyak yang tidak menyangka bahwa universitas yang jauh dari kota mempunyai jargon yang luar biasa dan punya visi jauh ke depan dengan tetap mempertahankan aspek-aspek lokal. Saya kira ini yang paling menjadi keunggulan kita. Jadi tidak selalu orang maju itu meninggalkan hal-hal yang berbau kearifan lokal, bahkan kita justru memperkuat kearifan lokal itu untuk maju ke depan. Dengan kurikulum mereka itu tuh banyak sekali program yang berkait dengan pertukaran mahasiswa gitu ya. Dari beberapa negara itu sudah melakukan pertukaran universitas, maksud saya terjadi pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi di luar negeri dia berkuliah di kita hanya untuk melihat sisi mana sih aspek-aspek budaya kegaluhan itu diangkat oleh Indonesia. Mereka belajar seni, mereka belajar budaya, mereka mengenal keunggulan dari kegaluhan itu sendiri, gitu ya. Bahkan tidak lama lagi ada juga dari Filipina, Universitas STA West Negros itu juga akan menukarkan mahasiswanya ke kita. Mereka akan belajar banyak tentang budaya Galuh dan kegaluhan itu sendiri selama 1 semester. Mungkin November, kalau nggak salah November tahun ini. Pak Rektor, Ya. mohon memberikan keterangan dalam bincang santai ini terkait nama Galuh di Universitas Galuh yang diamanatkan oleh Yayasan Pendidikan Galuh. Juga dikaitkan dengan wacana aspirasi masyarakat Kabupaten Ciamis yang banyak yang mengharapkan Kabupaten Ciamis berubah namanya jadi Kabupaten Galuh untuk meningkatkan spirit dan meningkatkan kebesaran atau wibawa kabupaten. Pak Rektor, bagaimana perasaannya atau pengalamannya dengan menyandang nama Galuh tersebut? Oke, terima kasih. Galuh itu nama yang besar, bahkan bagi saya sangat besar, karena setelah saya tahu sejarahnya ya, betapa Galuh zaman bahula itu begitu berjaya. Nah, ketika kita sekarang bicara tentang Universitas Galuh ya, maka sama saja dengan tantangan untuk memberikan nilai besar juga terhadap Galuh itu sendiri. Jadi bagaimana nama Universitas Galuh itu juga bisa mendunia ya, atau menjadi sabi bergiji terutama bagi masyarakat Galuh. Itu yang sedang saya pikul beban itu sebagai rektor, bagaimana caranya membesarkan nama Universitas Galuh ya di kancah lokal, nasional maupun global, gitu ya. Kalau tadi ada wacana berkait dengan penggantian nama Ciamis menjadi Kabupaten Galuh, gitu ya. Wah, sangat menarik ini, ya, karena bagaimanapun nama Galuh itu mempunyai sisi historis yang luar biasa, ya. Bahkan terkait dengan esensi pemahaman tentang nama Galuh itu sendiri, gitu ya, itu penuh dengan banyak hal yang positif, ya, jujur, berani, kemudian suci, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya suatu saat nama Ciamis berubah menjadi Galuh, gitu ya, wah, ini nampaknya
akan menjadi jalan kembali kabupaten kita mengemban nama besar Galuh itu sendiri. Gitu Kang.